Timnas Indonesia memulai latihan perdana di lapangan A Senayan, Jakarta pada Senin 9 Oktober 2023 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Latihan itu diikuti 26 pemain. Di awal latihan, pelatih kepala Timnas Indonesia Sintayong sempat melakukan briefing yang cukup panjang kepada pemain. Menurut penjelasannya, ada beberapa pemain yang telah datang ke pemusatan latihan. Sintayong menganggap keterlambatan adalah bagian dari mental pemain yang harus diperbaiki. Memang agak panjang ya, kata Sintayong, tapi harus ditegakkan karena ini masalah mental. Karena ada beberapa pemain yang terlambat datang ke TC, padahal TC mulai jam 12 siang tadi. Tambahnya, tak tanggung-tanggung Sintayong bahkan menyamakan janji dengan nyawa yang tidak boleh dipermainkan. Jadi ditegaskan janji itu sangat penting, sama seperti nyawa, pungkas Sintayong. Di samping itu latihan berlangsung 1 jam dari pukul 17.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Sintayong. Dalam latihan sore ini materi yang diberikan lebih banyak terkait pemulihan kondisi karena banyak pemain yang baru saja melakukan pertandingan di kompetisi bersama klubnya. Bek sayap KV Mechelen Sandy Walsh mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. KV Mechelen pun memberikan dukungan penuh kepada pemain berusia 28 tahun tersebut. KV Mechelen menjelaskan bahwa Sandy Walsh sudah bertolak ke Indonesia setelah laga melawan Anderlecht pada Minggu 8 Oktober 2023. Tim berjuluk The Kickers itu mendoakan yang terbaik untuk Sandy Walsh agar bisa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Hal tersebut diungkapkan melalui akun Instagram mereka. Sandy Walsh langsung berangkat usai laga melawan Anderlecht untuk timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia. Tulis KV Mechelen dalam akun Instagramnya Senin 9 Oktober 2023. Semoga beruntung Sandy, sambungnya. Meskipun Sandy Walsh baru meninggalkan KV Mechelen pada kemarin hari, dia langsung bergabung bersama timnas Indonesia di sesi latihan perdananya. Agenda melawan Brunei Darussalam tentu sangat penting bagi pasukan Sintayong. Karena jika timnas Indonesia berhasil mengatasi Brunei Darussalam dalam 2 leg, mereka akan melaju babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui timnas Indonesia akan masuk grup F di babak kedua kualifikasi bersama Irak, Vietnam dan juga Filipina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ternyata melihat peluang untuk timnas Indonesia bertemu dengan Eropa seperti Portugal, Jerman dan Belanda, yakni dalam laga uji coba internasional. Erick Thohir mengakui PSSI telah membuka pembicaraan dengan 3 federasi tersebut untuk melawan Indonesia dalam agenda FIFA Matchday. Rencana uji tanding tersebut mendapat sambutan positif dari ketiga federasi sepak bola tersebut. Respon dari mereka bagus, kata Erick Thohir di Bandung Senin 9 Oktober 2023. Erick Thohir menjelaskan bahwa rencana tersebut merupakan kabar gembira bagi pecinta sepak bola tanah air. Sebelumnya, Erick Thohir yang namanya santer disebut-sebut sebagai calon wakil presiden terkuat itu telah berhasil mendatangkan juara dunia Argentina. Saya sudah kontak Portugal, Belanda, dan Jerman. Permasalahannya kita harus pastikan kalender of event, karena ada sejumlah kualifikasi Piala Dunia pada November, Maret, Juni. Sedangkan di Eropa juga ada kualifikasi pada bulan-bulan yang sama, ucap Erick Thohir. Sementara itu, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI saat ini sedang menyusun jadwal agar bisa mendatangkan salah satu dari 3 tim kuat dunia tersebut untuk bertanding melawan Marcelino Ferdinand dan juga kawan-kawan. Untuk awal dan pertengahan tahun sulit, mungkin bisa di akhir tahun depan. Setelah kalendernya agak lowong, kita coba, kata Erick Thohir. Erick Thohir akan menyeimbangkan lawan timnas pada laga FIFA Matchday agar bisa juga mendongkrak peringkat Indonesia. Tidak mungkin kita lawan tim kuat semua. Nanti peringkat kita bagaimana? Mesti seimbang. Harapan kita juga nanti pada kualifikasi Piala Dunia, poin kita terus membaik dan bisa bermain lagi melawan tim besar, kata Erick Thohir. Elkan Bagot mengklaim timnas Indonesia berkembang pesat di bawah asuhan pelatih Sintayong. Pemain Ipswich Town ini menjadi salah satu pemain abroad yang membela timnas Indonesia di era kepemimpinan Sintayong. Laga perdana Elkan Bagot bersama timnas Indonesia adalah saat menghadapi Afghanistan dalam laga uji coba internasional pada 16 November 2021 yang lalu. Setelah 2 tahun berjalan, Elkan Bagot menilai permainan timnas Indonesia saat ini telah jauh berkembang di bawah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya melihat dari segi performa telah banyak berubah, kata Elkan. Elkan Bagot debut saat peringkat Indonesia di ranking FIFA berada di posisi 166. Kini, Elkan Bagot berhasil membawa Indonesia ke posisi yang lebih baik ke peringkat 147.
Selama 2 tahun, Elkan Bagot telah mengoleksi 16 laga bersama timnas senior dan 4 kali membela Garuda Muda. Dia mengakui progres positif itu tidak lepas dari ia dan juga rekan-rekannya yang semakin lama memahami taktik yang diberikan oleh mantan pelatih Korea Selatan tersebut. Saya pikir sekarang semua orang berada dalam kondisi fisik yang lebih baik dan kami memiliki pemahaman taktis tentang bagaimana pelatih ingin bermain, kata pemain kelahiran 2002 ini. Saya pikir semakin banyak waktu yang kami habiskan bersamanya, semakin kami memahami dan mencoba menggunakan saran dan taktiknya, kata Elkan Bagot. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berharap skuadnya akan mencetak banyak gol saat menghadapi Brunei Darussalam. Hal ini tentu saja untuk menjaga asa timnya di leg kedua. Sintayong pun mulai memanggil para pemain dan melakukan latihan perdana di lapangan Gelora Bung Karno pada Senin 9 Oktober 2023. Total ada 26 pemain yang dipanggil dan telah mengikuti latihan tersebut. Bahkan pemain-pemain yang merumput di luar negeri juga telah bergabung dengan skuad senior, seperti Asnawi Mangkualam dari Jeonnam Dragon, Pratama Arhan Tokyo Verdy, Sandi Wolski V Mechelen, Shane Patinama Viking FK, Sadil Ramdhani Sabah FC, Ravel Shrek ada Den Haag, dan Elkan Bagot Ipswich Town. Khusus Jordi Amat dari Johor Darut Ta'zim tidak bisa bergabung karena masih dalam pemulihan cedera. Ia digantikan oleh 3 pemain yakni Fahrudin Arianto, Hoki Caraka, dan juga Zaki Ashraf. Sementara itu dengan status full tim tersebut, Sintayong pun percaya diri timnya dapat tampil maksimal melawan Brunei Darussalam. Pastinya banyak yang penasaran permainan seperti apa, tetapi bisa nonton langsung tanggal 12. Apalagi ini hope, kata Sintayong seusai memimpin latihan. Saya akan memaksimalkan cetak gol, sehingga mereka dapat berangkat ke Brunei leg 2 dengan santai, sambung Sintayong. Timnas Indonesia memang wajib menciptakan banyak gol untuk menjaga asa ke leg kedua dan lolos ke fase berikutnya. Sementara itu pertandingan ini dilakukan dengan format 2 leg. Timnas akan bertandang ke Brunei pada tanggal 17 Oktober. Dan jika lolos, Indonesia akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Kabar gembira untuk pecinta sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong segera memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia. Sintayong memberikan lampu hijau akan bertahan setelah kontraknya berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 9 Oktober 2023. Saya akan bertahan di Timnas Indonesia. Kalau tidak salah, itu akan diumumkan secara resmi, kata Sintayong kepada awak media Senin 9 Oktober 2023. Sintayong mengatakan bahwa saat ini sedang melakukan komunikasi intens dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sementara itu, ia meminta publik sepak bola Indonesia bersabar untuk mengetahui detail kontraknya. Sedang dalam pembicaraan juga dengan Pak Erick. Jadi tunggu saja, lanjut mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Sintayong mendapatkan kontrak jangka pendek, yakni memimpin timnas Indonesia hingga Juni 2024. Keputusan itu diambil karena pada Oktober 2023 sampai Juni 2024, timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Hanya saja tidak diketahui secara pasti perpanjangan kontrak yang dimaksud Sintayong cuma sampai Juni 2024 atau ada kontrak jangka panjang yang telah disiapkan PSSI kepadanya. Satu hal yang pasti, perpanjangan kontrak Sintayong menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan tersebut telah memberikan perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Boleh kita ingat bahwa Sintayong mampu memperbaiki posisi timnas Indonesia di ranking FIFA, yakni dari 173 ke 147 ranking FIFA. Ia juga membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Dengan Sintayong tetap di kursi kepelatihan, timnas Indonesia diharapkan bisa terus terbang tinggi dan juga meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Pratama Arhan, salah satu pemain muda Indonesia yang berkarir di kancah internasional, dikabarkan segera bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan Suwon FC. Kabar ini disampaikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sintayong mengatakan Pratama Arhan segera merapat ke Suwon FC sekaligus angkat kaki dari klub Liga 2 Jepang yang diperkuat sejak Februari 2022 Tokyo Verdy. Memang Suwon FC tim baik dan Arhan datang ke Korea, kata Sintayong kepada awak media di Jakarta Senin 9 Oktober 2023. Arhan harus main di luar negeri untuk berkembang. Arhan lebih cocok daripada di Liga Jepang, kata Sintayong. Sementara itu, Pratama Arhan saat ini masih terikat kontrak dengan Tokyo Verdy sampai 31 Januari 2024. Sintayong yakin kepastian masa depan Pratama Arhan akan segera terungkap. Akan tetapi sampai sekarang belum tahu sudah kontrak apa belum, ucap Sintayong.
Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.